Ya, pakar telematika Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, ada juga aktivis Egy Sujana yang menggunakan kursi roda, Desmond Sianipar, Rizal Fadilah hingga Dr. Tifa. Mereka diketahui merupakan terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usai diperiksa, Roy Suryo menyampaikan apresiasi terhadap profesionalisme penyidik yang menangani kasus ini. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak memenuhi panggilan pertama karena dinilai tidak jelas. Namun dalam pemanggilan kali ini, Roy hadir setelah identitas pelapor disebutkan. Ia pun menegaskan bahwa sebagai pihak yang telah dilaporkan, dirinya memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut sesuai pasal 28 Undang-Undang 45 tentang hak asasi manusia. Roy juga mempertanyakan legal standing pelapor yang menurutnya tidak memiliki hubungan langsung dengan Jokowi. Ia menilai pasal-pasal yang digunakan untuk melaporkannya seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran kebencian berbasis sara. Dalam pemeriksaan tersebut, Roy mengaku mendapat 85 pertanyaan, tetapi prosesnya berjalan cepat karena sebagian besar pertanyaan tidak relevan dengan substansi perkara. Ia juga mengungkapkan tim kuasa hukumnya telah menyampaikan surat resmi ke penyidik yang menyatakan bahwa para pelapor tidak memiliki legal standing. Demikian. Jadi artinya kami ini menghormati tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat ini bukan nyatakan, kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan terhadap sara. Mana akibat sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan, tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya ya, makanya ya udah lanjut saja. Jangan lupa subscribe ya.